Sambil melambaikan tangan di atas. Shalom semua. Sekali lagi dengan penuh sukacita dan iman kepada Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kabar semua kita di tempat ini dahsyat luar biasa bersama Tuhan. Ada amin? Iya, kita diberikan kekuatan, anugerahnya Tuhan luar biasa. Kita datang ke sini, ke tempat ini, ke gereja Tuhan, ke baiknya Tuhan, ke bengkel rohaninya. Kita semua di sini punya kekurangan masing-masing dan tidak ada yang sempurna. Maka itu kita datang ke tempat ini, ke bengkel rohaninya Tuhan, supaya mana yang perlu dibereskan, segera dibereskan, hati kita siap dipulihkan, dan jiwa kita dilepaskan dari beban berat. Amin. Pada pagi hari ini kita mau bersyukur buat Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata di Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan pada pagi hari ini kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena kami saat tak ada harapan, Kau datang berikan harapan dan Kau jawaban di dalam hidup kami. Haleluya ya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, ini rasa syukur kami. Ini rasa terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini rasa terima kasih kami dan rasa syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Sekali lagi, saat tak ada harapan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Ini rasa syukur kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas.
Kau berikan hidupmu bagi kami. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Jadikan aku indah. Terima kasih. Bersama kita katakan dengan iman dan rasa percaya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Ini rasa syukur kami. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Haleluya, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah bagi hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengambil Alkitab kita atau kita mengambil firman Tuhan dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Saya minta Bapak Ibu Saudaraku supaya kita bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini supaya kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Allah dalam sidang ilahi. Ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kami menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ayat 8 kita sama-sama. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebentar kita akan menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa yang baik, ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mau dan kami rindu pada pagi hari ini Kau datang setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dengan minyak yang baru Engkau urapi kami ya Bapa. Mengalir bagi kami, pulihkan hati kami ya Tuhan. Pulihkan jiwa kami Tuhan.
Kami bebaskan Kau ya Roh Kudus di tempat ini. Biarlah Engkau yang berkarya melawas setiap hati yang terluka, hati yang terbeban berat. Dan kami percaya Engkau akan pulihkan setiap hati ya Tuhan. Kau akan bebaskan setiap hati yang terluka ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus jamahan-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dengan hati yang sungguh dan percaya kita katakan, haleluya Yesus, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang ya Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau yang kami rindukan ya Roh Kudus. Dengan minyak yang baru urapi setiap kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Biar kami bersekutu dengan-Mu erat ya Roh Kudus. Oh, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah lagi. Ini yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu. Nikmati hadirat-Mu, seluruh hidupku. Kuasa mengubah lagi. Satu yang kami rindu ya Tuhan, bawaku lebih lagi. Nikmati hadirat-Mu. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita buka hati kita buka pikiran kita, biar Roh Kudus yang menjamah kita. Kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu masuk di dalam kami merasakan hadirat-Mu,
Kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan ketenangan yang baru. Kami mendapat sukacita yang baru. Dan kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan lembut katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Mari jemaat Bapak Ibu Saudara terkasih katakan, satu yang bahwa kami nikmati hadiratmu, kuasamu. Lagi dari hati yang terdalam katakan, satu yang ku. Ini yang kami inginkan ya Tuhan. Bawaku ya Holy Spirit. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Jamalah seluruh rasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Oh, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh bersyukur ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu, urapan-Mu ya Roh Kudus mengurapi setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau menjadikan kami hati yang baru ya Tuhan. Kau berikan kami hati yang baru Tuhan. Kami yang berputus pengharapan, kami mendapatkan pengharapan yang baru. Yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau Yesus sebagai roh penghibur. Roh penghibur bagi kami Tuhan. Roh penolong bagi kami Bapa. Roh yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau ketiga yang esa ya Bapa.
Engkau Allah Bapa ya Tuhan, Engkau anak ya Tuhan, Engkau Roh penghibur buat kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya ya Bapa, haleluya Yesus, haleluya. Hormat kami bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Boleh kita sama-sama bangkit beri dengan hormat Bapak Ibu Saudari terkasih. Haleluya, haleluya. Hormat kami bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga Tuhan. Oh, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang. Sekali lagi hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi ini hormat kami ya Tuhan, hormat bagi Roh penghibur ketiganya ya. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya ya. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih meriah lagi, semakin meriah lagi. Segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Bersama-sama kita katakan,
Amin. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Salam dulu kanan kiri muka belakang minimal 4 orang. Katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bersiap memuji Tuhan, amin. Belum semua bersiap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kitalah yang menjadi saksi-saksinya Tuhan. Melihat zaman berubah zaman dan mujizat terjadi. Di zaman Elia, di zaman Musa, di zaman Yeskel, dan di zaman menuai ladang besar. Haleluya. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Naikkan suara membuat Tuhan. Kami percaya, kami siap menerima berkat Tuhan. Dengan sukacita katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dibuli. Dan meskipun zaman ujian cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yeskel, di mana tulang kering dihidupkan. Kami percaya yaitu ya Tuhan. Yo, dengan iman dan sukacita katakan, inilah zaman Yeskel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud. Ini zaman tuayan, dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kami mau bekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yo, semua tepuk tangan di atas Bapak Ibu Saudara terkasih. Katakan dengan iman dan sukacita, haleluya. Siap-siap. Dia datang di tampil bersinar, angkat suara. Sekali lagi dengan sukacita katakan, dia datang di tampil bersinar, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Lagi katakan, dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Hey, dari Bukit Sion. Lagi katakan, dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yakini kalimat ini, haleluya. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada. One more
raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya dan kami yakin kami di tempat ini akan menuai sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangannya mana buat Tuhan? Wajah yang berseri-seri memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak. Katakan yang benar dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Lagi tepuk tangannya untuk Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan seperti orang yang bermimpi. Haleluya. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita yang Emmanuel bersiap, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa lagi. Oh, yang menabur dengan mencucur, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Tepuk tangan di atas. Dengan iman kita katakan, kami percaya kami akan menuai dengan sorak-sorai. Yo, dengan iman katakan, yang dengan mencucurkan air mata, oh ya, yang berjalan menangis sambil menabur benih. Sekali lagi dengan imanmu katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, ini iman kami kepadamu. sorak-sorak Meskipun kami berjalan dengan sakit, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa. Yo, Emmanuel, sekali lagi sorakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dengan iman yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa
kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya. Diam di bait-Mu, Menikmati anugerah. di hadirat-Mu kami puas. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Oh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, sama-sama dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Penuh menyembah-Mu, Engkau Tuhan dan Raja kami ya Bapa. Memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, ini yang kami ingini-Mu Tuhan, biar seumur hidup kami mengikuti Engkau. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dengan yakin dan dari iman kita katakan, menyembah-Mu Tuhan, Dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Lagi jemaat katakan, menyembah-Mu Tuhan, Yes. Mengikuti-Mu
hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Oh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh menyembah-Mu. Bapak Ibu, mari tunduklah kepalamu buat Tuhan. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, ini setiap kami hadir pagi hari ini Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut mendengar nama Tuhan. Nama-Mu kami kan bersuka, ku bersuka atas perbuatan selamanya Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami kan bersuka dalam Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami kan bersuka, ku bersuka atas perbuatan selamanya. Sihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, nyanyi dan bersoraklah pujian hormat. Haleluya, haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami kan bersuka, ku bersuka atas perbuatan selamanya. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan hati kami mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya,
Coba katakan kanan kirinya tetap kuat. Boleh katakan senggol kanan kirinya tetap kuat Pak. Ya, yuk. Haleluya. Nah, Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ya, tidak tahu saya baru melihat mungkin kadang-kadang kita dalam Tuhan ini tidak ada hamba Tuhan, tidak ada anak Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Tetapi oleh firman Tuhan seharusnya kita belajar memperbaiki kelakuan hidup. Pak, penting Pak. Kalau saya diperhadapkan dengan orang-orang, baik itu saya mengajar diperhadapkan sama murid ya. Beberapa waktu yang lalu kami membuka pendaftaran di SD Negeri Marelan, salah satu SD negeri di sana. Lalu saya bagian mengetes beberapa anak, ada lebih dari 10. Ya, kami ada berbagai macam guru yang mengetes beberapa anak, apakah ini mentalnya terganggu atau enggak, apakah dengan umur sekian 5, 6, 7 bahkan ada yang 8 tahun, apakah ini si anak punya potensi untuk berubah. Saya bilang tadi di awal bahwasanya tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita melihat perjuangan masing-masing. Sama seperti saya Pak, ketika saya tes, halo anak, kan kalau namanya sekolah negeri, Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua gabung. Ya, ini mendasari bahwasanya kita tidak ada yang sempurna. Lalu saya tanya, nak namanya siapa? Siapa cantik, siapa ganteng namanya? Namaku Nabila. Nah, anak sekolah kan kamu kan mau SD, harus bisa ngomong dong. Nah, lalu ketika saya tes, kamu tahu huruf enggak? A sampai Z. Ayo kita nyanyikan dulu yuk. A, B, C, D, E, F, G. Kan ada lagunya. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, lalu saya suruh, oh ini huruf apa nak? Oh ini huruf B, memang B. Datang saya menunjuk huruf A, si anak ngomong gini, Pak itu E ya? Ya ampun huruf A kok E, coba perhatikan. Nah yang hurufnya begini itu huruf A. Lalu saya tunjuk lagi huruf A di tempat yang lain. Ini huruf apa? Huruf E, aduh nah. Nah saya bilang kepada ibunya, Bu, karena ada seorang ibu yang Kristen, saya tahu, saya panggil ibunya, sini Bu masuk. Kita boleh ngomong Bu. Bu saya percaya anak ibu tidak ada yang sempurna. Bahkan belum bisa membaca, mengenal huruf juga belum ya. Karena pendaftaran kami itu lebih dari 100 anak, sedangkan yang diterima kurang lebih hanya 50-an anak. Cukup banyak yang kami seleksi. Tetapi saya bilang sama ibu ini, Bu, saya percaya kalau ibu seorang ibu yang baik. Ibu tahu pasti pertumbuhan anak ibu. Jangan lupa setiap malam doakan. Ya doakan kepala anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Anakku pintar, bijaksana, diberkati tumbuh kembangnya. Amin. Saya bilang, Bu harus Bu. Karena kalau ibu terlalu sibuk akan mengurus rumah tangga. Karena seorang ibu saya jumpai suaminya yaitu driver barang berat ya. Supir luar kota barang berat. Jadi ibunya dengan berkaca-kaca cerita, Pak saya nggak sempat ngajarin saya. Soalnya saya sendiri di rumah. Bapaknya paling sekali sebulan pulang. Bu nggak apa-apa. Selagi itu pekerjaan yang baik, ibu seharusnya sebagai penolong. Jangan lupa doakan anakmu ketika mau tidur. Karena Bu saya akan berjuang juga. Kalau anak ibu masuk saya akan berjuang. Karena tidak ada yang sempurna. Nah karena perkataan ibu hari ini menentukan masa depan anak itu. Katakan amin. Ya, mengapa kalau dulu Pak, makanya saya bilang tadi mendasari kita harus tahu yang mana benar, yang mana salah. Ya, ketika kita tidak tahu yang mana benar, yang mana salah itu bahaya. Boleh ditampilkan? Sudah bisa ditampilkan? Oke. Sambil dikerjakan, Bapak Ibu hari ini kita tema firman Tuhan adalah mengalahkan monster pribadi. Sekali lagi mengalahkan monster pribadi. Sama-sama kita ulang. 1, 2, 3 ya. Mengalahkan monster. Iya. Bapak Ibu pernah dengar kata monster? Sesuatu yang mengerikan. Ya makanya kalau film kartun ya hati-hati Pak. Bu saya selalu firman Tuhan ini saya terapkan. Nanti kita baca memperhatikan bukan hanya didengarkan tapi kita lakukan. Kalau ibu punya anak, sekali lagi saya pernah bahas masalah mental health beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kalau anak ibu kebiasaan nge-scroll TikTok, YouTube dengan tidak sampai 60 detik atau 30 detik. 5 detik ganti, 5 detik ganti. Penelitian mengatakan itu ciri-ciri gangguan mental dan bisa diperbaiki.
Makanya saya bilang sama ibu yang sama, Bu tahu nggak Bu? Kalau ibu anaknya nonton handphone, ibu yang tadi ya, yang anak SD di negeri sana Marelan. Saya bilang, Bu perhatikan tontonan anaknya. Jangan nonton yang hantu-hantu. Bahkan yang Upin Ipin pun yang dari Malaysia ya, film tetangga kita ya. Itu kadang-kadang kalau saya nonton TV, saya duduk sama si Nike, sekarang dia udah kelas 3 ya. 3, Eunike Gabriela, keponakan saya, anak dari Kak Feni, WL di sini. Saya perhatikan, ya ampun, Upin Ipin pun ada monster-monsternya. Jadi saya bilang, Nike ganti, Nike ganti. Pak, Bu, hari ini tema firman Tuhan kita adalah mengalahkan monster pribadi. Ternyata setiap orang itu ada monsternya, ada pribadi yang bisa membahayakan hidup kita dan hidup orang lain. Apa itu Pak? Kita baca dulu secara responsoria dalam Yakobus 3. Kita buka Alkitab kita atau dari handphone boleh, tapi yang dari handphone jaga hati, jaga mata. Jangan buka yang lain sebelum diledakkan HP-nya. Enggak, bercanda Bapak Ibu ya. Jadi lihat aja handphonenya, Alkitabnya, tapi jaga hati, jaga matanya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 sudah ketemu? Ya, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Masih ada suara? Iya. Sudah sarapan? Udahlah, karena udah jam 10 kita ibadah. Kecuali ibadahnya jam 8 pagi, mungkin kita nggak sarapan ya. Dengan segenap kekuatan kita baca firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Di ayat yang terakhir nanti kita bersama-sama. Kalau di perikop Alkitab berjudul dosa karena lidah. Demikian firman Tuhan ayat pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 5, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun sangat dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar menjalar, binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Sama-sama ayat terakhir 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, di situ siapa yang harus dikalahkan dalam monster pribadi Bapak Ibu? Yang itu satu-satunya anggota tubuh kita. Pak, saya nggak bilang lidah itu tidak berkenan Tuhan ciptakan. No, setiap orang dikasih lidah. Lidah ini itu baik Pak. Kalau secara manusiawi itu untuk makan ya, untuk berbicara. Bayangin Pak, ada beberapa orang berkebutuhan khusus tidak ada lidah. Atau lidahnya pendek jadinya celat kalau orang bilang ya. Itu susah kali Pak.
terpujilah kita kalau ada lidah yang baik, gunakanlah itu untuk hal yang baik pula. Katakan amin. Kalau kita tadi baca ada perumpamaan. Jadi perumpamaan ini ada beberapa, lebih dari 3, tapi ada 3 contoh yang setelah kita baca bagaimana lidah itu sangat berpengaruh. Pak, yang pertama, ya next nak. Di situ nanti ada gambar kuda. Ya, di ayat yang kita baca tadi. Nah, Pak, ini kuda ini dikekang mulutnya sama tali dan ada rangkaian besi. Nganga. Jadi kalau kuda itu disetir, ya, sama kemudinya di belakang, kalau ditarik mulutnya ke kanan maka belok ke kanan, ke kiri, belok ke kiri, diam. Itu betapa pentingnya ya mulut kita, Pak. Ini aja dikendalikan oleh orang di belakangnya. Kita punya lidah yang kendalikan adalah diri kita sendiri dan dibantu oleh Roh Kudus. Katakan amin. Ya, makanya Pak, kalau saya ya memang kadang-kadang dosa lidah ini kita kadang-kadang keceplosan. Contoh dalam dunia kerja kita nggak mungkin nggak bergaul, nggak mungkin nggak ngobrol. Seintrovertnya orang atau dalam dunia pekerjaan sekolah kita harus bersosialisasi. Tetapi ingat Pak, mintalah kepada Roh Kudus kalau engkau sering bersekutu dengan Tuhan. Pasti kadang-kadang kalau engkau ngomong salah atau ngomong kotor, kasar, Roh itu mengingatkan perkataan kita ini baik atau tidak. Katakan amin. Ya, hati-hati Pak. Dosa yang paling berbahaya kalau kamu tidak tahu bahwasanya bibirmu sudah selancar selicin itu tetapi kamu nggak tahu itu dosa. Ada loh orang kayak gitu. Ibaratnya kalau dalam bahasa Batak ada kalau perempuan itu yang jabiron, yang jabir kali mulutnya. Ih, wah, tapi kalau ditegur, Bu, tidak seperti itu kejadian. Aduh Tuhanku Yesus. Kadang-kadang dari khotbah ini pun kalau engkau nggak buka hati, kamu nggak tahu itu dosa. Kadang-kadang dari mulut kamu bisa menyakiti orang lain. Makanya Tuhan Roh Kudus kendalikanlah mulutku supaya kata demi kata yang keluar bisa menjadi berkat untuk orang lain. Katakan amin. Ini kuda Pak. Perumpamaan yang kita baca tadi. Yang kedua. Ini apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Nampak? Kira-kira? Bukan ini, bukan kuda ini. Oh nahkoda ya, kirain kuda. Ini nahkoda, kapal yang besar sekali. Kapal Titanic, kapal pesiar, kalau di Toba itu yang gede itu. Kapal apa itu yang untuk menyeberang Pak? Kapal feri, good, makasih Bapak Ibu. Itu kan gede. Tapi ada kemudi yang kecil, ruangan yang kecil. Mana lebih besar, kapalnya atau ruang kemudinya? Mana yang lebih besar, kapalnya atau ruang kemudinya? Kapal. Sama seperti badanmu, badanku. Kita banyak anggota tubuh ini gede kali. Tapi gara-gara satu ini bisa membahayakan. Makanya ada beberapa waktu lalu kalau kami belajar waktu kuliah. Saya ulik dan ada fenomena kejadian-kejadian viral. Ada seorang YouTuber. Kalau saya bilang sekarang itu namanya YouTuber. Dia makan di suatu tempat. Ya. Lalu gak sengaja itu ada cicak di supnya. Ini berkuah. Ya. Lalu lah kan Pak, tahu nggak? Dia viralkan itu, dibeberkan di satu ruangan itu. Ini ada cicak, kalian kok mau makan? Begini. Dari omongannya tersebarlah di satu ruangan. Setelah tersebar di satu ruangan, tersebar di kotanya. Setelah tersebar di kotanya, viral se-Indonesia. Sehingga pada saat itu banyak karyawan dipecat gara-gara viral itu. Tempat makan itu tutup. Banyak orang menjadi pengangguran. Pak, saya bilang begini Pak. Kalau masalah kejadian itu suatu hari nanti, saya pernah di Pekanbaru. Saya tidak sebutkan nama tempatnya, tapi sudah tutup. Itu salah satu ayam penyet ini namanya. Saya di Kota Panam tinggalnya, 5 tahun di sana. Kami merayakan ulang tahun. Ya, ada Boru Manurung ulang tahun. Jadi kami ada 8 geng sekawan namanya. Geng di Pekanbaru sana. Ada 4 Kristen, 4 Muslim. Ya. Jadi kami makan, ditraktir nih ceritanya. Lalu saya udah makan nih, lahap. Teman-teman yang makan juga udah lahap. Suatu ketika yang ulang tahun ini, dia yang ulang tahun, dibuka dia bagian sayap. Sayap tahu ya Pak, dibuka kan mau dipatahkan sayapnya itu. Hiduplah belatung-belatung yang kecil-kecil, gemoy-gemoy, imut-imut. Aduh. Lalu kami panggil, kami gak se-emosional tadi. Karena kita harus beda dengan orang dunia dan orang anak Tuhan. Lalu kami panggil, Pak, sinilah Pak.
Kak, ini kenapa ada ulatnya? Tahu nggak? Dengan perlakuan yang tidak baik, kakak itu cuma ngomong begini. Mohon maaf nih ya, kalau kita punya atau sebagai karyawan atau pemilik usaha, ingat lidahmu bisa memulihkan atau tidak menjadi berkat. Jadi kakak ini ngomong begini. Oh, gitu ya kak. Boleh pesan yang lain? Hah? Oh gitu ya kak, boleh pesan yang lain? Enak kali dalam hatiku kan gitu kan. Biarlah mereka mengeluh, tapi aku ngeluh dalam hatiku, ya Tuhan manis sekali, tidak ada kata maaf. Lalu dengan singkat cerita udah boru manurung, udah kita pindah aja, kita bayar aja. Kita bayar, udah dia bayar, udah kami pindah. Nah itu hal kejadian bahwasanya ya dengan lidah itu kecil. Dibanding dengan kaki, tangan, kepala ini kecil Pak. Tapi berpengaruh besar untuk banyak hal ya. Nah seperti nahkoda ini sama seperti kita naik pesawat. Pesawatnya gede ruangnya kecil. Sama seperti kita. Kalau kita tidak bisa mengatur anggota tubuh kita, hati-hati Pak. Dengan mulutmu hari ini boleh memuji Tuhan. Tapi suatu hari nanti paling parahnya kasus tentang mulut ini, kita bisa dipenjarakan. Jadi anak Tuhan harus bijaksana berkata-kata. Katakan amin. Bijaksana. Nah lalu yang ketiga Pak. Ini hewan apa? Ayo. Kecoa. Apa? Harimau. Harimau kalau lagi TikTok itu lagi viral. Harimau. Nah langsung senyum nih yang buka TikTok nih. Nah ini ya hewan harimau macan Bapak Ibu. Sedangkan di Alkitab yang kita baca tadi hewan liar, binatang buas saja bisa dikendalikan manusia. Apalagi kita yang punya lidah sendiri harus kita kendalikan. Katakan amin. Makanya ada buah roh yang ke-9 yaitu apa? Penguasaan di diri ya. Pak hati-hati Pak. Bahkan ada seorang TikTokers anak muda mungkin di bawah saya usianya. Dari A, saya lupa namanya, dia itu pelihara hewan-hewan macan, singa hitam, singa putih, bisa dijinakkannya Pak. Makanya tapi Pak, kalau kita pelajari menjinakkan hewan buas ini enggak satu hari. Bahkan kalau dia kesaksian, anak muda ini dia dicakar, bekas cakaran banyak, pendarahan, luka, jahitan demi memelihara singa. Sama seperti kamu Pak, kalau kebiasaan mulutmu cakap kotor, ada loh orang kayak gitu. Dia nggak tahu dosa, bodoh kau, sorry ya, bodat kau, pauk kau. Itu kan kalau kamu nggak tahu itu dosa itu bahaya Pak. Dan itu perlu dilatih, bukan hanya sehari kamu ke gereja langsung bisa dipulihkan. Yes, kalau Tuhan bisa memakai satu hari kamu bisa diubahkan. Tapi banyak kesaksian itu butuh perjuangan untuk melatih lidah kita. Haleluya. Ya, jadi hati-hatilah Pak ya. Next, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ya. Nah, lidah yaitu perkataan seringkali menjadi monster, momok yang menakutkan dalam kehidupan kita dan menimbulkan akibat yang besar. Dengan lidah seseorang kamu bisa menjatuhkan mental. Makanya saya kalau jumpa anak, ada salah satu anak saya yang kelas 2, itu kami rapat semalam, dia tinggal kelas. Saya sebenarnya agak sedih kalau bicara tinggal kelas. Tapi karena mental anak ini saya nggak bisa. Karena saya satu melawan sekian puluh guru, vote, kan pasti saya kalah. Tetapi saya mau bilang Pak, kenapa anakmu kadang-kadang nggak bisa ngomong, lambat ngomong, atau mentalnya jadi pendiam, penakut. Kalau kita telusuri, banyak anak yang telah mentalnya rusak gara-gara omongan mama papanya. Contoh, kau bodoh kali, kita nggak bisa. Gak akan bisa kamu kuliah, kita itu hanya begini, uang kita hanya segini, gak usah kamu bermimpi lebih untuk menjadi orang hebat. Udah cukup aja seperti karyawan, itu pun kalau bisa karyawan. Pak saya mau bilang jangan rusak mental anakmu. Kalaupun engkau susah hari ini, kalau anakmu membutuhkan khususnya di bidang pendidikan, dukunglah mereka dengan doa dan dana supaya apa yang kamu kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Katakan amin. Jangan pernah matahkan. Bahkan ada seorang anak remaja, ya anak SMP cerita kepada saya, Pak kayaknya aku nggak SMA deh. Kenapa nak? Iya sedangkan di SMP aja aku nunggak uang sekolah. Saya pernah ngomong sama seorang wanita di sekolah swasta. Dia mau ditinggalkan, tidak diluluskan saat itu. Cuman saya bilang sama rekan-rekan guru, Bu izinkan saya untuk ngomong sama anak gadis itu. Dia bukan Kristen Pak. Saya jumpai, lalu saya bilang, Dek,
Nak, aku kalau di sekolah manggil nak, sini nak. Kamu, bapak dengar, kamu nunggak ya uang sekolah? Iya pak. Kenapa nak? Kalau boleh tahu. Iya, kami broken home, papa mamaku pisah. Aku tinggal sama mama. Nah lalu nak, papamu nggak tanggung jawab? Enggak, 100.000 sebulan aja udah syukur pak. Mamamu nggak kerja pak, kadang-kadang ya kayak gini, entah dari mana lah duit mamaku pak. Lalu saya bilang kepada ini, hikmat Tuhan turun tanpa direncanakan. Saya minta petunjuk Tuhan, apa yang aku harus omongkan kepada anak ini, apalagi bukan Kristen. Saya bilang kepada anak itu, nak tahu nggak, kamu harus bekerja. Kan kalau itu kan bahaya sebenarnya bagiku nyuruh anak kerja di bawah usia 17 tahun. Secara kita pekerja Indonesia itu minimal 17 tahun sebenarnya. Tapi saya bilang begini, Tuhan pimpin aku karena Roh Kudus-Mu. Nak, kamu tahu mamamu gak bisa kerja dengan baik. Utangmu banyak, kamu gak dapat jajan segala macam. Nak, coba deh kerja. Terserah kamu nak. Lalu dengan spontan anak ini ngomong, Pak, iya pak, sebenarnya aku udah mencoba beberapa pekerjaan, tetapi ada pekerjaan yang ditawarkan sama saya itu, mohon maaf nih, kayak ngantar-ngantar minuman di klub-klub malam, ya kalau kita bilang mungkin LC, sorry, bukan merendahkan, tapi dia bilang gitu, Pak aku takut loh pak, aku ditawarkan untuk jadi LC, ya untuk menawarkan, ya tahu ya di klub-klub itu ya, disco itu minuman-minuman, saya takut pak. Nah jangan, itu pilihan yang tepat sekali. Saya bilang tepat sekali, masih banyak pekerjaan yang baik. Cari ya nak ya, kamu punya Allah. Saya bilang kamu punya Tuhanmu sendiri. Saya sebagai orang Kristen akan doa untuk kamu di rumah Bapak. Lalu berapa minggu kemudian anak ini bekerja. Dengan keajaiban Tuhan, saya nggak usah sebutkan lebih baik, pekerjaannya tidak dunia malam. Dia cerita sama saya, datangi saya. Pak, aku kerja, aku bisa bayar perpisahan, aku bisa pak. Ketika kami satu bus sama anak itu perpisahan, anak itu siapkan sama saya jajan. Mungkin secara manusia itu enggak, aku juga bisa beli kok secaranya. Tapi value-nya, nilainya adalah dengan senang hati anak itu datang jumpai saya, Pak ini jajan saya dari duit saya. Betapa bangganya Tuhan dari hal sederhana. Karena banyak anak-anak mentalnya rusak. Saya jumpai beberapa anak SMP. Saya bilang, kenapa kamu malas sekolah? Iya pak, aku gak dapat uang jajan. Aku jumpai, aku pegang tangannya di depan teman-temannya, tapi berbisik. Nak, kamu itu anak yang baik, pintar. Berjuanglah, susah hari ini. Kalau engkau sungguh-sungguh sekolah, maka engkau melihat masa depan yang cerah. Dari mulutmu bisa memberkati banyak orang. Kendalikan lidahmu untuk menjadi berkat. Katakan amin. Saya mau bilang dek, kalau kamu masih sekolah, SMP, SMA, kuliah, beriman. Mungkin papamu saat itu emosional. Mamamu emosional mungkin karena mereka capek kali. Saya tidak benarkan sebenarnya. Tapi pengertian kepada anak sekolah, mungkin terlanjur omongan mama papamu bilang, gak ada duit mama. Gak ada duit mama, lalu mentalmu down saat itu. Gak usah sekolah aku, kenapa? Jangan, cabut. Masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan sediakan bagi kita yang bekerja keras. Katakan amin. Perkatakan untuk dirimu, lidahmu berguna untuk dirimu sendiri. Aku bisa, minta hikmat. Apakah harus kerja, apakah begini, cari beasiswa dan lain-lain. Nah ini makanya akibat yang besar. Lalu dalam nats yang kita baca, Yakobus 3 tadi Bapak Ibu, ada dua hal. Yang pertama, perkataan ini dapat merusakkan mental, dapat merusakkan suatu tempat, dapat merusak dunia. Beberapa waktu yang lalu ada viral, ini di luar negeri, dia berbohong dengan lidahnya, dia buat konten, aku dikejar sama, mohon maaf ya, aparat di negara ini. Dia rekam dirinya, aku dikejar, tolong aku. Lama-lama hilang dia seminggu. Udah dicari polisi setempat, dia merasa demi keviralan lidahnya itu berbohong sampai geger dua negara. Katakan negaranya sendiri A dan negara yang dikunjungi negara B. Akhirnya singkat cerita, kedapatan tuh orang akhirnya menipu dengan lidahnya lalu ditangkap. Hukuman yang berat. Dek, saya mau bilang firman Tuhan berkata, katakanlah jika itu ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebih daripada itu daripada si jahat. Jangan pernah kamu mengada-ngada Pak.
Kadang-kadang gosip itu berawal, ya kamu tahu nggak? Ih si itu kan, kau tahu nggak infonya? Udahlah, tahu nggak? Mau tahu nggak? Wah datang rasa kepo manusia ini ya, apalagi perempuan ya. Pasti, wah ada apa itu dah? Ada apa itu dah? Iya loh, si itu suaminya katanya nggak pulang-pulang, entahnya dia selingkuh, bla bla bla. Jangan mengada-ngada. Kalau kamu tidak tahu faktanya, lebih bagus diam dan menjadi berkat. Katakan amin. Ya, hati-hati Pak. Makanya kalau kami pun nongkrong, kaum pemuda, minggu lalu kami nongkrong di Kopi Kenangan, circle pemuda, mama-mama ada rombongannya sendiri, anak gadis, anak remaja ada omongannya sendiri. Saya dengan beberapa pemuda, ada Pak WBS, ada Pak Kevin, ada Willy, Hiskia, dan lain-lainnya, kita ngobrol. Jujur ya, kita itu nggak ngada-ngada ngomong. Nggak pernah kita bahas yang nggak ada. Misalnya, lihatlah itu sini jelek kali dia kan gitu. Contohnya nggak nyambung pakainya, nggak ada. Ya sama, saya percaya juga ibu-ibu omongannya juga baik. Katakan amin. Kalau dia ngumpul sama temannya nggak salah Pak. Pak Agi, jadi ibu-ibu nggak bisa arisan? Bisa Pak, Bu bisa Bu, jangan khawatir. Arisanlah dengan arisan teman-teman yang baik. Katakan amin. Jangan kamu duduk nongkrong yang kau bicarakan, ibu gembala, Tuhan, itu udah 2 kali double itu dosanya. Si Agi pula kau bicarakan, iya si Agi itu kan kenapa begini, ibu gembala itu kan kenapa, Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Ya, atur lidahmu yang kecil ini untuk menjadi berkat. Katakan amin. Kalau mau bahas negara, ayo bahas negara. Kadang-kadang kami bahas negara, teman-teman yang lain bahas bola, aku sama Willy bahas pekerjaan. Wah banyak kami mau bahas. Tapi yang kami tahu, kalau kita mengenal Tuhan, kita bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebih daripada itu, daripada si jahat. Katakan amin. Ya. Nah, yang kedua, dapat mencemarkan. Bahaya sekali Bapak Ibu. Kita langsung next, ada ayat Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 9, kita membaca bersama-sama. Nampak Bapak Ibu atau buka handphonenya, Alkitabnya, Yakobus 1 ayat ke-19. 1, 2, 3 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Katakan amin. Sekali lagi saya baca, mohon perhatikan. Hai saudara-saudaraku, GB Manuel Sunggal yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Katakan amin. Jangan Pak, Bu, mungkin kamu mendengar kabar yang tidak pasti dari sumber si B. Contoh, kata abang ini, namanya pemusik kita Bang Philip. Dia mungkin ngobrol sama aku ada beberapa hal. Lalu abang Philip nyampaikan ke Nia, Nia, lihat itu Bang Agi itu kan tadi dia cerita lah sama aku bahwasanya itu dia kenal sama perempuan yang tinggi putih, kurus, langsing kayak bihun ya. Ditambah-tambah itu padahal aku gak pernah cerita tuh. Nah itu dosa loh Pak. Lebih bagus mendengar cepat, lambat untuk berkata-kata. Olah dulu, filter dulu. Tuhan, apakah ini menjadi berkat kalau ku sampaikan? Kalau tidak, katupkanlah mulutku supaya tidak kemana-mana. Katakan amin. Penting penguasaan diri. Nah, next kita lanjut. Ini seharusnya lidah itu berfungsi untuk apa Pak? Ini lidah. Kita semua punya lidah? Amin. Kita semua punya lidah? Katakan haleluya. Haleluya. Orang yang punya lidah pasti ada suaranya dong. Bahkan yang celak aja haleluya gitu nggak apa-apa. Makanya segenap kekuatan mau ngomong dong. Ya, semuanya punya lidah. Katakan haleluya. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Yes. Kenapa Pak? Karena seharusnya lidah kita itu berfungsi yang pertama untuk memuji Tuhan. Ini memuji Tuhan penting. Dengan lidah kita memuji Tuhan, mengagungkan pribadinya, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan, memuliakan namanya dan mensyukuri pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Makanya Pak, saya heran deh, jujur, kalau kita tahu konteksnya kita hamba Tuhan, hambanya, bukan tentang pengerja, pelayan, kita ini hamba. Di satu posisi kita hamba. Kalau itu namanya hamba, harusnya, sekali lagi, kalau kamu hamba,
Kalau bahasa aslinya itu lebih parah, budaknya Tuhan. Budak itu nggak pernah ngasih yang sekedar-sekedar. Hamba itu pasti memberi kepada tuannya yang berlebih, katakan amin. Kalau ngomong itu harus kuat dalam bernyanyi. Kecuali kamu nggak kenal Tuhan Allah. Makanya saya heran Pak, sorry. Kita ngomong nyanyi muji Tuhan dari jam 10, baca Alkitab ini yang kita baca tadi, sampai nanti paling lama tengah 1. Masa nggak bisa 2,5 jam kamu katakan amin, haleluya, bernyanyi. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Datang ketika masuk karaoke, wah, kayak kesurupan bah. Dalam nama Yesus, kalau saya punya teman begini, di dalam hatiku ini pengen kutompang tangannya atau kayak mana nih kawan. Kalau di gereja kamu lembut kali suaramu. Ketika kamu nongkrong karaoke di rumahmu masing-masing, ya putuskanlah. Ih Tuhan, ada kodam apa itu? Kodamnya ngeri ya say, kan gitu. Hati-hati, justru anak Tuhan ketika datang ke rumah Tuhan, persembahkan salah satunya lidahmu, suaramu buat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini masih 70% bilang amin. Pak jangan takut, jangan takut. Kalau engkau bilang amin gak usah gengsi. Aminmu itu Tuhan dengar. Aminmu itu ada malaikat Tuhan yang benar. Keren kali anakku nih. Keren kali bilang amin, haleluya, semangat. Ya, mau diberkati Tuhan? Mau berkati Tuhan? Ya, berkata-katalah dengan maksimal sesuai dengan tenagamu. Usia 15 tahun akan berbeda volume suaranya dengan usia 70 tahun. Mengerti Pak? Ngerti? Jadi jangan ada insecure ya. Ibu Libertina, Ibu Vera karena usia sudah lanjut. Sedangkan Pak Gembala aja seringkali kesaksian itu nyanyinya segenap kekuatan, itu penting Pak. Pertaruhanmu hari ini adalah lidahmu bisa memuji Tuhan atau tidak. Karena kita hamba Tuhan yang siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, lidah itu perlu dilatih dan dibiasakan. Dengan apa Pak? Ya datang ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, mengucapkan hal baik. Makanya Pak, sorry, nih kita belajar anak muda. Kalau kamu jadi orang hebat, kalau pemimpinmu jawab, saya pernah diperhadapkan sama pemimpin di Pekanbaru. Ketika saya ditanya, kadang-kadang jawaban saya kemana-mana. Pemimpin saya ngomong gini, kau kalau dijawab A, jawabannya A. Contoh, apakah kamu sudah makan? Jawabannya apa? Sudah atau belum? Apakah? Bukan disebutkan, jelaskan. Jelaskan, beda. Kalau dalam ujian tertulis, saya juga heran anak-anak sekolah sekarang. Sebutkan manfaat lidah. Yang dijelaskan di lembar itu dijelaskan. Lidah berguna untuk begini, begini, begini. Iya, kejadiannya begini pada suatu hari begini. Ini yang saya tanya, jelaskan. Bukan sebutkan, bukan jelaskan. Ya, makanya kalau ditanya, apakah Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Jawabnya, ya. Contoh, apakah Bapak Ibu mau dikutuk Tuhan? Tidak, no way. Ya, saya siap diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, jawablah. Makanya lidah ini perlu dilatih. Makanya kalau engkau memang tadi ada masalah teks. Tim multimedia, mohon diperbaiki lagi ke depan, tadi teksnya hilang. Ada lama sekali teks, tapi Bapak Ibu, ada lagu-lagu misalnya tadi, dari F Bang, dari F. Ini kan kita tahu lagunya, yang tadi. Nyanyi dan bersoraklah, sama-sama yuk. Bagi Dia dengan kekuatanmu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk dengan segenap kekuatanmu, dengan namamu. Pakai tenaga nyanyinya Pak. Yo, ku bersuka atas selamanya. Amin. Amin. Tiada janji seperti yang ada pada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes.
Kalau lidahmu bernyanyi seperti demikian, saya percaya malaikat bahkan Tuhan akan digetarkan di surga. Wah, ini suara siapa ini? Suara siapa ini? Kok indah sekali. Indah bukan berbicara tentang bagusnya, nyambungnya suaramu sama musik. No. Indah yang Tuhan maksud adalah persembahkan lidahmu untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu gak mau peduli. Dia mau lihat totalitasmu hari ini. Seberapa kuat kau mengabdi kepada Tuhan. Lalu engkau akan ditolong Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau pelit mengeluarkan suara buat Tuhan. Hai anak remaja. Hai orang tua. Jangan nyaman di zonamu yang sekarang. Nyanyi dan bersoraklah. Apalagi duduknya sepasang. Sama gebetan barunya. Pasti ngomong nyanyi dan bersorak. Ih malu kali aku bang. Ih malu kali aku bang. Nanti aku nampak pula gigiku yang kuning ini. Hah bahaya itu. Hah inilah ini yang bahaya ini ya. Nyanyilah untuk Tuhan. Katakan amin. Bu, Opung Doli ya. Opung Sitorus, Opung Boru ya. Banyak Opung Boru aku di sini. Ya, persembahkanlah lidahmu, tenagamu untuk Tuhan kita yang hebat itu. Katakan amin. Saya percaya ketika engkau totalitas sama Tuhan, pegang hari ini. Kalau engkau bernyanyi dengan totalitas, apa yang kau gumulkan, tak pasti Tuhan menjawabnya. Katakan amin. Kita boleh koreksi. Bapak, kenapa doaku gak dijawab? Aku pengen anakku dipulihkan Tuhan. Aku pengen dapat kerjaan baru. Aku pengen punya anak. Aku pengen punya rumah sendiri Pak. Yang gak bocor-bocor. Kita koreksi Pak. Seberapa kuat kita untuk mengasihi Tuhan. Bukan karena kuat kita. Tapi oleh karena Roh Kudus dan kita melatih diri kita sendiri. Untuk mempersembahkan memuji Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita terlebih dahulu. Ya. Jadi yang pertama. Lidah kita fungsinya adalah untuk memuji. Ya, yang kedua, next. Di sini untuk memberkati sesama. Katakan dulu memberkati sesama. Ya, ucapan berkat adalah hal yang seharusnya kita perkatakan dari mulutku kepada orang lain. Tapi Pak, ada pertanyaan, ada tantangan. Namun, kadang-kadang orang gak bisa memberkati orang lain. Mengucapkan hal yang baik sama orang. Kalau kita telusuri, kadang-kadang ada namanya kepahitan, pahit hati. Ada luka di masa lalu yang kita sebut kalau dunia pendidikan itu luka batin. Contoh seperti anak tadi yang telah dimaki-maki. Dasar kau anak bodoh, anak bandal, anak nakal. Tahu nggak apa yang akan diucapkannya kepada temannya? Sama seperti mama papanya loh. Saya pernah jumpa anak kelas 3 SD laki-laki. Sama. Papanya ngomong bodoh kau, dasar anak gak berguna, ngomong sama temannya, kau kawan bodoh. Sorry Pak, kau harus cabut perkataanmu yang lalu, ubah menjadi perkataan yang baik hari ini dan ke depan. Katakan amin. Nah, kalau kamu, mungkin beberapa anak di sini orang tuanya gak satu gereja sama kita, tapi kamu juga punya iman yang luar biasa. Ketika mama papamu yang di rumah mungkin gak beribadah, ngomongnya jahat, lalu kau datang ke rumah Tuhan, doakan mereka. Dan jangan mau seperti mereka. Putuskan dosa perkataan kotor dan kasar. Katakan amin. Gak apa-apa Tuhan. Mau papaku tadi sebelum ke gereja, aku dibilang bodoh, bandal, nakal, di enggak. Tapi aku percaya kalau aku datang ke rumah Tuhan, maka di situ ada pemulihan daripada Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi ucapan berkat kepada orang lain. Nah, kita langsung praktek nih Pak. Coba dong. Coba ya. Coba cuma bangkit berdiri. Bangkit berdiri yuk dengan rendah hati. Semua anak muda. Bangkit berdiri dulu ya. Yuk masih ada tenaga Amang Inang. Orang muda masih ada tenaga. Ulangi duduk dulu semua ya. Sorry. Karena kita mau totalitas sama Tuhan. Saya mau Bapak Ibu bukan sekedar orang Kristen. Tapi berdampak dimanapun kita berada. Ya. Kalau disuruh bangkit berdiri, ya. Kenapa kadang-kadang Alkitab membuat contoh prajurit Kristus selain tadi lidah? Karena kita harus sigap Pak. Kalau dibilang berdiri, jangan pula berdiri katanya. Tunggulah. Ya, sampai besok kita pulang. Lama kali itu Pak. Ya, jangan lambat kali Pak.
Dengan kekuatanmu, nggak kupaksanya yang opung-opung sini. Dengan segala kekuatanmu aja Pung ya. Apalagi anak muda loh ya. Saya melihat orang tua muda loh banyak di sini ya. Duduk semuanya, sama-sama kita berdiri. Totalitas untuk Tuhan, katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Masih 70%, duduk dulu. Hudul Mas Yude. Nah, hudul Aka Amanginang. Nah, keluar bahasa Batakku ini ha. Nah, itulah Batakku ini yang pasir-pasir jadi keluar dia ya. Semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu anak-anak muda. Yo, sekarang kita praktekkan ini memberkati sesama. Perhatikan kanan kirinya saja, nggak usah sampai ke belakangnya. Nanti lama kita pulang ya. Kanan kirinya aja. Coba kamu perhatikan dari atas sampai ke bawah. Pujilah dia misalnya kepada teman. Ih, cantik kali kau, ih, ganteng kali kau, ih, sayangku, ih, cantik kali kau, ganteng kali kau. Satu, bisa memuji, bisa memberkati sesama. 1, 2, 3 ya. Ya ampun, senang kali. Saya melihat dari depan Bapak Ibu masih ada yang malu-malu. Kita semua satu DNA-nya Tuhan, katakan amin. Memuji itu menaikkan imunmu supaya engkau semakin awet ya. Pujilah dia, ih sehat kali kau. Jangan kau puji gini, ih besar kali badanmu. Itu nggak pujian, mohon maaf. No, itu nggak usah disebut. Ih cantik kali, bagus sekali dak makeupmu itu, alismu udah menjulang tinggi. Oke, ganteng kali kau abang-abang ya. Yuk 1, 2, 3 ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, yes. Dipersilakan duduk ya. Nah, kan enak ya memuji teman ya. Enak ya memuji pasangannya. Kadang-kadang ada seorang keluarga datang kepada saya, "Gih, abangmu itu kenapa Bu? Kok udah mau emosi aja bawaannya?" Kan saya bilang, "Abangmu itu gak pernah memuji, tapi kalau pacaran, wih, dipuji-pujinya aku tiap hari. Cantik kali kau bidadari, kalau nggak ada kau, nggak ada laku. Ih, giliran sudah menikah." Tehlah, nah itu nggak baik. Orang tua tetap puji istri dan suamimu. Anak-anak, pujilah ayah dan ibumu. Berkatilah mereka dengan ucapanmu. Sehingga ketika engkau membiasakan lidahmu yang baik, di situ dalam keluargamu akan ada berkat yang tercurah. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Percaya ya. Jadi praktekkan. Jangan istri-istri pulang ke rumah suaminya yang diminta apa, mana uangmu. Sorry Pak, jangan sampai dijahit. Kalau saya Tuhan, sekali lagi ya, kalau saya Tuhan, makanya Tuhan baik kali, Tuhan tahu kesabaranku setipis tisu untuk hal itu. Nah kalau saya Tuhan, kalau ada seorang istri bilang, mana uangmu Pak? Baru menginjakkan pintu, ditanya uang. Bukan dia, Pak ganteng kali kamu, walaupun dia pakai kaos bersihkan. Pak, ingat dalam dunia berhubungan, pasangan, suami istri, khususnya. Kau harus tahu apa yang menjadi kebutuhan pasanganmu. Makanya kalau anak sekarang itu namanya physical touch. Ada pasangan kita itu bukan hanya lidah. Lidah itu afirmasi, pujian. Ih ganteng kali kau Pak. Ih ganteng kali kau istri. Ganteng kali istriku. Cantik kali kau. Wih gaunmu. Tapi tolong tutup ya. Jangan terlalu tinggi ya. Sampai naik ke sini ya. Jangan. Tolong turunkannya. Oh cantik kali ya. Cantik kali. Jangan sampai pulang ke rumah. Ih Pak mana uangmu? 20.000 kau bawa. Pergi kau lagi. Pergi kau lagi ke sana. Pak, perkatakan lidah perkataan yang baik untuk menyenangkan banyak orang. Katakan amin. Anak Tuhan gitu. Yesus aja Pak, sama wanita pelacur sekalipun, nggak pernah dia ngomong, jijik aku, jijik lepaskan, jijik. Nggak ada ya gitu ya, kayak sinetron itu. Lepaskan aku Bang, lepaskan, jangan. Anak Tuhan, Yesus aja, kita belajar dari pribadi Yesus. Yang dihadapkan orang pelacur. Nak, Pak, Bu, kalau anakmu hari ini aneh-aneh atau terlanjur melakukan dosa yang menurut kamu itu parah, perhatikan dengan baik. Dengarkan dan jangan pernah mengutuk. Katakan amin. Nah, kalau papamu, mamamu hari ini masih memperkatakan yang kotor, yang kasar, jangan kutuk mereka. Berkatilah mereka. Sebab ada waktunya Tuhan memulihkan keluargamu, keluarga kita semua. Katakan amin. Ya, yang ketiga. Ya, yang ketiga yaitu menyegarkan dan menghidupkan. Sama-sama ya kita baca dulu. Satu yang ini ya. 1, 2, 3 ya. Biarlah perkataan kita seperti air yang menyegarkan dan bermanfaat bagi kita pribadi dan orang
Yang terakhir, ini yang poin yang ketiga. Yang ketiga itu biarlah perkataan kita seperti air. Ini gambarnya air seger. Seger, apalagi Kota Pendan panas. Aku lihat air ini aja udah puas sekali. Wah, segar sekali, Pak. Biarlah perkataanmu seperti air yang menyegarkan. Yang pertama, ucapanmu. Makanya ada pepatah mengatakan adalah mulutmu adalah harimaumu, ya. Nah, kalau engkau ketika bangun pagi, biasakan di depan cermin kalau ada, kalau nggak ada di depan handphone atau perkatakan sama dirimu. Kalau saya di depan tempat tidur saya ada cermin, ya, saya bilang, Agi, hari ini kau udah bangun. Selain doa dulu, baru saya ngomong, Agi, kamu udah bangun. Kamu ganteng ya, Gi. Kamu hebat, hari ini kamu akan ke sekolah 45 menit perjalanan. Kamu kuat bersama dengan Tuhan. Perkatakan, ya misalnya anak sekolah, hai namaku misalnya Feli, aku mau ke sekolah, aku diberkati Tuhan. Hai bapak-bapak yang bekerja, perkatakan sama dirimu, aku hebat, ayah yang hebat karena Tuhan. Ibu-ibu ngomong sama dirimu setiap hari, every day, setiap pagi wake up, kamu harus ngomong sama dirimu, perkatakan, aku ibu yang kuat loh, hari ini aku udah bangkit, siap-siap untuk nyapu. Ngepel, aku ya mang tahe. Ibu-ibu ini capek kali loh kalau ibu rumah tangga loh sebenarnya. Tetap perkatakan yang baik untuk dirimu sendiri. Katakan amin. Supaya jiwamu menangkap itu dan jiwamu segar. Wah, ternyata aku bisa kuat karena roh Tuhan dan apa yang aku ucapkan menjadi berkat. Katakan amin. Dan menjadi manfaat bagi orang lain. Kita mau praktekkan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi buat Tuhan Bapak Ibu. Mari imam-imam musik. Kita maju semuanya. Ya. Yesus padamu berseru. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Siap memuji Tuhan dengan segenap kekuatanmu, katakan amin. Ya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, dan tuntun langkah Yesus. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin, amin. Kau batuku dan pertahananku, Yesus. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhan. Mulut kami ya Tuhan, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
kami memberkati banyak orang, menyegarkan jiwa orang, menghidupkan jiwa orang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, dengan rendah hati angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah. Amin. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umurku Tuhan. Ya, ini janji kami Tuhan. Pujilah Kau Tuhanku di atasnya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur kami, sampai Tuhan memanggil kami, ya Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat, terpujilah. Amin. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah. Mulut kami memuji Tuhan, amin. Ku memuji nama-Mu. Yesus, hanya padamu kami berseru. Terpujilah Kau Tuhan. Biar mulut kami memuji Kau Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami mau selalu dekat hanya pada Tuhan. Katakan, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti kasih karunia. Haleluya.
Tuhan berikan berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Haleluya, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dan Yesus mempelaiku. Katakan, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti dengan iman. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Haleluya, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dan Yesus mempelaiku. Katakan, kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Haleluya, keberhasilan dan sama-sama kita bangkit berdiri dengan hormat Bapak Ibu. Selamatan dan Yesus mempelai. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat dengan iman dan dari hati katakan, Yesus mempelaiku. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Luar biasa, Tuhan memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita. Kami diberkati hingga tiba di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami setiap pribadi. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja mempelai pria sorga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali dan hati-hati di jalan, tetap selalu andalkan Tuhan.
hari-hari, detik setiap detik dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Hey! Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Adik-adik tamborin,